Ya pemirsa, untuk membahas hal tersebut sudah bergabung bersama kami adalah Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaydi Notonegoro. Pak Komaydi, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Mas Rama. Ya, Pak Komaydi, kita lihat bahwa dunia sedang bergerak menuju tatanan ekonomi baru yang ditandai dengan pergeseran kekuatan industri dan juga energi. Kalau kita bicara secara konteks global, seperti apa posisi Indonesia dalam peta energi dunia saat ini, Pak? Iya, kalau bicara fosil, minyak dan gas kita posisinya kira-kira demikian Mas Rama. Minyak dan gas cadangan kita tinggal 2,5 miliar barel, sementara di dunia itu sekarang itu 1.800 miliar. Jadi kira-kira posisinya hanya 0 sekian persen dari cadangan global begitu. Produksi kita tinggal 500 sampai 600 ribu barel per hari begitu. Batu bara agak lumayan, kita salah satu pemain kunci di dunia. Untuk EBT, keanekaragaman kita punya banyak Mas. Jadi kita panas bumi punya, angin punya, tenaga air punya, dan sumber jenis EBT yang lain cukup besar. Tetapi kendalanya di EBT ini biayanya untuk di tahap awal masih relatif tinggi sehingga lagi-lagi pilihannya ketika katakanlah harus memperhatikan daya beli konsumen kembali lagi ke fosil begitu. Sementara fosil untuk minyak dan gas terutama minyak kita sudah mulai turun. Nah, pekerjaan utamanya adalah bagaimana meningkatkan kembali supaya cadangan itu meningkat, produksi itu juga bisa meningkat begitu Mas Rama. Oke, Pak, ada anggapan bahwa dengan perubahan tatanan ekonomi global yang baru ini, maka yang punya energi paling banyak dan paling kompleks itu yang memegang kendali seperti itu. Bapak setuju atau tidak? Iya, saya kira sependapat ya Mas, karena memang energi ini menjadi kunci untuk ketahanan ekonomi maupun ketahanan sosial baik suatu negara maupun dunia secara keseluruhan begitu. Karena tanpa energi itu segala sesuatunya tidak bisa bergerak begitu ya. Artinya konsumsi juga nggak bisa jalan, produksi nggak bisa jalan, aktivitas sosial juga bisa terhambat ya Mas. Artinya energi ini di dalam suatu kehidupan merupakan nadi utama kehidupan baik ekonomi maupun sosial politik di dalam konteks bernegara maupun di dalam konteks global begitu Mas. Jadi siapa yang menguasai energi pasti dia yang akan menguasai ekonomi global begitu Mas. Oke, nah pemerintah terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri, tetapi realisasi lifting minyak juga masih rendah. Apa sebenarnya yang menghambat upaya peningkatan produksi energi tersebut, Pak? Iya, kalau fosil ini kuncinya ada di cadangan Mas Rama. Artinya sepanjang cadangannya nggak meningkat, otomatis produksinya nggak meningkat. Jadi cadangan itu ibaratnya tabungan yang ada di rekening kita begitu. Jadi kalau diambil terus tanpa ada tambahan yang masuk, otomatis kan semakin lama semakin habis. Nah cadangan kita di tahun 80 sampai 90 di dalam konteks minyak itu 15 miliar ya. Sekarang tinggal 2,5, artinya dari 15 turun ke 2,5 miliar, artinya turunnya sangat jauh sekali Mas. Kenapa turun? Karena memang upaya-upaya untuk menambah cadangan sampai sejauh ini relatif tidak banyak. Tadi seperti yang disampaikan di dalam VT, anggaran yang dialokasikan ke sana itu hanya sekitar 6-9% dari total investasi untuk hulu migas. Sebagian besar terkonsentrasi untuk produksi. Artinya tidak menambah jumlah tabungan di rekening, tetapi kemudian yang dilakukan adalah melakukan pembelanjaan terhadap uang yang ada di rekening itu gitu Mas. Nah ini yang saya kira paradigmanya harus diubah, semua pemangku kepentingan harus mengarah ke arah sana bahwa yang kita perlukan sekarang adalah menambah cadangannya begitu. Bukan kemudian menghabiskan secara cadangan itu secara lebih cepat lagi begitu Mas Rama. Tapi possible Pak untuk menambah cadangan tersebut? Iya. Itu resikonya cukup besar sebetulnya, seperti di pertanian begitu ya. Kalau ditanyakan possible nggak menambah panennya, mau tidak mau kita harus menanam padinya begitu. Sepanjang kita tidak melakukan penanaman padi, otomatis panen kita akan berkurang. Nah kalau ditanya possible nggak menambah panennya Pak? Masih ada dua resiko, yang namanya bisnis ada resiko berhasil, ada resiko gagal. Tetapi ketika resiko itu tidak pernah diambil, yang jelas adalah cadangan itu nggak pernah nambah begitu Mas. Artinya kalau Mas Rama tidak pernah menanam padi, ya yang jelas panennya nggak akan pernah terjadi begitu. Nah ini yang harus dilakukan Mas. Oke, nah kalau begitu menurut Pak Komaydi apakah arah kebijakan energi kita pada saat ini sudah pro terhadap hal tersebut Pak? Dan mungkin apa ada kebijakan-kebijakan mungkin yang bisa ditingkatkan Pak untuk mendukung pertumbuhan sektor energi kita pada saat ini? Iya, saya kira yang perlu dibenahi adalah di dalam aspek regulasinya ya Mas. Iya. Di dalam migas misalnya
payung hukum tertinggi Undang-Undang Minyak dan Gas sampai dengan hari ini itu proses revisinya belum selesai dilakukan ya Mas. Padahal revisi itu sudah mulai dilakukan sejak tahun 2008. Artinya kalau kita memang punya fokus ke sana, ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena ini ditunggu-tunggu oleh para pelaku ekonomi, para pelaku kegiatan di sektor minyak dan gas Mas. Oke, Pak Komaydi, kita akan lanjutkan dialog kita, namun kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Ini bukan soal jadi pintar aja, ini soal mandiri finansial. IDX Mobile, data real time, akurat, dan terpercaya dari pasar modal Indonesia. Pakai IDX Mobile. Install IDX Mobile sekarang. Saham-saham yang nikel dan timah itu mengalami penguatannya serentak. Sebenarnya nilai tukar rupiah ditutup di 16.100, masih berada di zona merah. Ternyata inflasi Amerika itu semakin meningkat, ya kita udah tahu jelek untuk beberapa sektor. Bersama dengan saya Anissa Fauza, Investor Daily, inspirasi investasi bersatu menginspirasi. Program Investor Market Closing, Senin sampai Jumat, jam 3:30 sore. Hanya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Bagaimana hasil penelitian dari Labcash Jabar terkait dengan kasus keracunan MBG yang terjadi secara masif di wilayah tersebut? Terkait dengan pembobolan rekening dorman yang mencapai angka 204 miliar rupiah ini di program Berita Satu Utama edisi hari ini. Hanya di Berita 1. Pemirsa, masih bersama kami di Investor Daily Talk, melanjutkan dialog bersama dengan Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pak Komaydi Notonegoro. Pak Komaydi, di tengah dunia yang saat ini sedang bertransisi ke energi hijau, menurut Pak Komaydi, bagaimana Indonesia sebaiknya menyeimbangkan antara kebutuhan energi terjangkau dan juga target energi hijau yang kita punya? Iya, saya kira pekerjaan rumah yang paling berat adalah bagaimana pemerintah bisa membalance itu ya Mas. Di satu sisi kita harus mengarah kepada kesepakatan global yaitu transisi energi, dan kita sudah menetapkan target net zero emisi di tahun 2060 Mas Rama. Tetapi yang seperti beberapa kali kami sampaikan bahwa energi hijau ini biasanya harganya relatif lebih mahal dibandingkan energi fosil Mas. Nah, permasalahannya kalau pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi antara 7 sampai 8, itu butuh supporting dari energi yang lebih terjangkau. Artinya kemudian pilihannya kalau dihadapkan pada pilihannya sekarang pasti yang lebih terjangkau adalah fosil Mas. Nah, ini yang kemudian bagaimana pemerintah menyeimbangkan ekonomi growth-nya tetap tercapai di dalam target tertentu, tetapi kemudian EBT-nya ini di dalam jangka panjang juga terus bergerak menuju ke arah yang dicita-citakan sampai dengan net zero emisi di tahun 2060 begitu Mas. Kira-kira pekerjaan rumahnya kira-kira ada di sana gitu Mas Rama. Tapi secara overall, apakah kita ready Pak? Apakah kita siap dan juga kita memang punya modalnya untuk bisa bergerak ke arah sana mencukupi target kita yang transisi energi kita dan lain sebagainya? Do you think we have all it takes Pak? Iya, saya kira ini butuh kesadaran bersama ya. Jadi dari semua pemangku kepentingan Mas Rama. Jadi pemerintah juga harus mengarah ke sana, badan usaha ke sana, dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat sebagai konsumen juga harus punya awareness bahwa kita perlu mengarah ke arah sana. Karena kuncinya ada di 3 elemen ini. Jadi pemerintahnya sendiri juga nggak bisa, kalau badan usahanya sendiri juga nggak bisa, konsumennya sendiri juga nggak bisa. Jadi 3-tiganya harus mengarah ke arah yang sama begitu Mas Rama. Jadi kuncinya karena ini bisnis tetap harus laku. Kuncinya laku adalah ada di konsumen,
supaya ada barangnya harus ada yang memproduksi, ada di produsen, dan fasilitatornya adalah pemerintah. Jadi semuanya harus mengarah ke tujuan yang sama sih Mas ininya. Kalau itu dilakukan, saya kira masih ada peluang untuk itu bisa kita capai begitu Mas. Meskipun pada saat ini ada juga anggapan bahwa infrastruktur dan kebijakan kita masih belum konsisten Pak terhadap energi hijau. Karena kita tahu kita punya goal energi hijau, tapi juga kita masih pengen punya energi yang lebih terjangkau. Menurut Bapak, apakah inkonsistensi ini menghambat kita Pak untuk menuju target? Iya, saya kira memang kondisinya nggak mudah ya Mas Rama. Di satu sisi kan kita pengen menuju ke energi hijau, ekonomi hijau. Tapi di sisi lain pemerintah juga harus memperhatikan bahwa sebagian besar dari masyarakat kita atau konsumen harus dijaga daya belinya begitu Mas Rama. Nah di dalam konteks untuk menjaga daya beli ini kemudian pemerintah di dalam menetapkan target ini kemudian harus diseimbangkan. Energi hijaunya bagus, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana saudara-saudara kita yang belum memiliki daya beli. Sehingga kemudian di dalam konteks transisinya Mas, tidak langsung jumping ke EBT, tetapi kemudian singgah dulu ke gas. Yang secara relatif emisinya jauh lebih baik dibandingkan minyak dan batu bara, tetapi juga secara harga tidak semahal dibandingkan EBT begitu. Jadi kira-kira titik optimumnya untuk sementara kita bertransisi dulu ke gas. Kalau sudah siap kemudian nanti perlahan kita menggerakkan yang energi baru terbarukannya begitu Mas. Itu menarik ya karena transisi ke gas bisa dibilang lebih realistis ya Pak. Boleh dijelaskan lebih detail lagi Pak terkait dengan transisi ke gas tersebut, apakah memang ini sebenarnya sudah pernah dicanangkan, sudah pernah dipikirkan oleh pihak pemerintah atau sebenarnya ini adalah sesuatu yang bisa kita push bersama idenya ke pemerintah? Iya, saya kira sebetulnya pemerintah sudah punya roadmap ke arah sana ya Mas. Meskipun mungkin katakanlah belum terlalu matang begitu, saya kira ini juga perlu sama-sama kita dorong ke arah yang sama menuju ke titik keseimbangan bahwa yang perlu dipahami oleh kita semua, tujuan untuk ke EBT itu bagus, tetapi tahapan-tahapannya adalah tidak bisa langsung jumping ke arah sana karena memang ada problem yang dihadapi oleh pemerintah itu dua Mas. Yang pertama adalah masalah teknis, yang kedua masalah ekonomi. Masalah teknisnya kalau kita mau gantikan semua ke EBT, siap nggak produksinya? Misalnya kita bicara energi matahari. Energi matahari itu produksinya kan di siang hari. Kalau malam hari seperti apa begitu ya? Otomatis harus ada backupnya begitu. Nah di masalah ekonomi tadi, daya beli masyarakat harus kita jagain. Kira-kira itu Mas Rama. Nah dalam menghadapi tatanan ekonomi baru ini, Pak Komaydi, sektor energi kan justru bisa jadi motor pertumbuhan baru. Apa peluang terbesar yang bisa dimanfaatkan Indonesia dari perubahan ini? Iya, saya kira kita punya keanekaragaman yang luar biasa. Di sana ada potensi ekonominya, juga ada potensi penyerapan tenaga kerjanya. Jadi artinya kita harus sambut semuanya nih Mas. Dari aspek pembiayaan jadi peluang, dari penyerapan tenaga kerja juga jadi peluang, dari pertumbuhan ekonomi di segmen tertentu juga menjadi peluang. Artinya semua peluang itu harus ditangkap, pembiayaannya dari kita sendiri, tenaga kerjanya dari kita sendiri, teknologinya juga dari kita sendiri. Artinya segala sesuatunya harus disiapkan secara matang supaya nilai tambah ekonominya itu tidak lari kemana lagi tetapi lari ke kita semua begitu. Artinya dinikmati dari kita, untuk kita dan oleh kita begitu Mas Rama. Baik Pak Komaydi, kita akan lanjutkan dialog kita namun usai jeda. Baik, Mas. Pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Ayo kita datang ke Investment Daily Summit. Sampai ketemu di sana. Program inspiratif yang menyentuh jiwa. Akhirnya bapakku ikut aku, ya ampun. Kisah-kisah penuh makna mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dalam ketulusan ada keindahan. Saksikan dan rasakan di ketulusan hati. Berita 1, bersatu menginspirasi.
Halo, kembali lagi bersama saya Vinilia Huanggrio di Live Market Opening. Selengkapnya, pembukaan hari ini bahkan minus 2%, bahkan melambangkan kekhawatiran asing juga terhadap berinvestasi di emerging market juga. Indeks utama Wall Street ini juga ditutup melemah pada akhir pekan lalu akibat kekhawatiran eskalasi. Terus bandingkan lagi dengan Jepang, itu rasio utang 120% lebih. Bedanya kalau Jepang itu berusaha pada waktu. Saksikan program Investor Market Opening pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Saksikan program Rohani hari Minggu Saat Teduh bersama Philip Mantova jam 6 pagi. Hanya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Pemirsa, masih bersama kami di Investor Daily Talk, masih bersama dengan Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pak Komaydi Notonegoro. Pak Komaydi, tadi kita sudah membahas banyak sekali tentang possibility dan juga bagaimana kita sebagai sebuah negara sudah memaksimalkan sektor energi kita. Tapi kalau menurut Pak Komaydi, langkah apa dari sisi kebijakan? Kita berbicara tentang kebijakan, langkah apa yang paling mendesak yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar sektor energi benar-benar menopang daya saing nasional, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dalam negeri, Pak? Iya, yang paling utama sebetulnya political will-nya ya Mas. Jadi kita punya arah kemana, keinginannya kemana, kemudian instrumen yang diperlukan itu yang kemudian dipenuhi begitu. Nah, Presiden sudah menetapkan melalui Asta Cita bahwa energi ini adalah masuk dalam konteks yang prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi di dalam beberapa hal nih kita bicara fosil, misalkan minyak dan gas. Seperti yang saya sampaikan di depan, ini aspek regulasinya menjadi problem ya Mas, karena revisinya sudah dilakukan sejak tahun 2008 tapi sampai hari ini belum selesai begitu. Nah, kalau kita bicara EBT tadi sudah kita sampaikan energi baru terbarukan. Sampai hari ini undang-undangnya belum ada Mas. Jadi sudah dikerjakan tetapi belum juga diparipurnakan. Nah, ini saya kira kan ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha. Karena ketika Mas Rama siapapun yang akan berusaha di sektor tertentu pasti kan akan lihat aturan mainnya. Kalau aturan mainnya belum ada kan otomatis juga akan meraba-raba kira-kira proyeksinya seperti apa, resiko saya di sini seperti apa, tantangannya apa, terus kemudian privilege yang saya peroleh nanti kira-kira apa. Itu kan akan kelihatan ketika payung hukumnya itu sudah ada begitu Mas. Ya, sehingga kalau ditanya kira-kira apa yang urgent untuk disiapkan, saya kira payung hukumnya atau regulasinya perlu segera disediakan oleh pemerintah sambil jalan kemudian secara aspek teknis bisnisnya juga sama-sama diperbaiki begitu Mas. Setelah regulasi apa Pak yang harus dibenahi? Apakah infrastruktur kita sudah cukup memadai atau mungkin ada hal lain yang bisa kita lakukan? Nah, kalau bicara ke masing-masing sektor agak berbeda nih Mas Rama. Kalau di sektor fosil relatif sudah mapan, kalau di sektor EBT ini kan sebagian besar muaranya ke listrik nih Mas. Nah, problem kita hari ini kita masih dihadapkan pada situasi single off-taker buyer. Artinya pembeli tunggalnya itu masih PLN begitu Mas. Nah, PLN juga dihadapkan pada berbagai kendala yang ada, misalnya ada batasan-batasan subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui pembahasan di APBN. Jadi kalau Mas Rama katakanlah punya IPP atau pembangkit listrik swasta begitu, produksi, maka Mas Rama nggak bisa langsung jual ke konsumen maupun ke industri. Jualnya harus ke PLN. Nah, sementara PLN ini mempunyai banyak opsi nih. Mereka ada pasokan dari batu bara, ada dari gas, ada dari minyak, dari EBT. Nah, sayangnya EBT ini secara relatif lebih mahal dibandingkan yang fosil, Mas. Nah, kalau PLN atau sebagai pihak yang diberikan tugas sebagai monopsoni nggak mau membeli, maka pengusaha EBT-nya juga nggak bisa jalan nih Mas. Nah, ini tahapan ini yang harus diselesaikan. Kalau PLN katakanlah tidak mau membeli, dalam konteks katakanlah subsidinya terlalu besar, maka pemerintah harus intervensi. Jadi setelah payung hukumnya selesai, maka tahapan-tahapan teknis ini supaya bisnis jalan, ini juga tahapan yang mendesak yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Itu contoh di listrik. Nanti di batu bara ada sendiri, di migas ada sendiri. Nah, tahapan-tahapan teknis supaya jalan inilah pemerintah perlu berikan perhatian. Kira-kira kalau perlu diintervensi silakan diintervensi, baik melalui peraturan maupun melalui intervensi katakanlah dalam bentuk subsidi, supaya bisnisnya jalan. Kalau enggak, nanti enggak akan jalan. Karena kemudian konsumen akan membeli yang murah, produsennya akan jualan mana yang paling laku begitu. Nah, kalau yang paling laku katakan ada dari batu bara, PLN akan memilih batu baranya jalan. Konsumen kan juga yang penting tarifnya murah, tidak
relatif belum peduli ini listriknya hijau atau listriknya dari batu bara atau dari gas karena source-nya yang dilihat di lampu sama-sama nyala begitu Mas. Nah ini yang pekerjaan rumah bagi kita semua, bagaimana kita sama-sama mengedukasi supaya ini semua jalan, maka ini butuh peran aktif dari semuanya. Badan usaha juga mengarah ke sana, pemerintah ke sana, konsumennya paling tidak juga punya awareness bahwa kita harus menuju ke energi yang lebih ramah lingkungan gitu Mas. Ini sebenarnya adalah masalah yang cukup kompleks ya Pak, tapi betul, pasti bisa dilakukan. Apakah Pak Komaydi melihat ada contoh negara yang mungkin bisa menjadi best practice Pak, menjadi contoh kita dalam melakukan hal ini? Iya, yang paling dekat adalah Filipina Mas. Filipina itu panas bumi mereka itu sudah sekitar 75% dari potensinya yang mereka produksikan. Indonesia itu baru sekitar 10%, jadi tertinggal jauh. Padahal secara fiskal, secara bauran energi, itu kondisi Filipina dengan Indonesia itu nggak beda jauh. Bahkan secara fiskal mungkin kita punya kapasitas fiskal, punya struktur APBN yang jauh lebih produktif dibandingkan Filipina. Tapi kalau Filipina bisa, otomatis kita bisa. Nah kuncinya apa? Kuncinya political will. Karena kemudian pemerintah Filipina meskipun harga panas bumi ini lebih mahal, listriknya lebih mahal dibandingkan yang lain, pemerintah ingin panas bumi yang mereka punya itu segera diproduksikan. Nah di Indonesia, karena pemerintahnya belum punya katakanlah ini harus, maka kemudian sebagai pelaksananya baik Pertamina, PLN kemudian masih memiliki opsi-opsi yang didasarkan pada keputusan bisnis begitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pak Komaydi Notonegoro untuk dialog kita pada sore hari ini. Pemirsa, di tengah gejolak dalam negeri serta sentimen ketidakpastian global, kini saatnya Indonesia berbenah. Saksikan pembahasan dan dialog bagaimana Indonesia berbenah di program-program Berita 1. Demikian tadi perbincangan bersama Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaydi Notonegoro di program Investor Daily Talk hari ini. Saya Rama Soekarta atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Investor Daily Inspirasi Investasi, bersatu menginspirasi.